Data ke SPSS. Nah, di sini kita menginput variable view-nya terlebih dahulu daripada data view-nya. Kita lakukan secara manual dari mulai name, type, white, decimals, table, values, missing, column, align, measure, and row. Di sini kita masukkan secara manual sesuai data-data yang pada Excel. Nah, ini kita masukkan secara manual dari mulai current ratio, debt to equity ratio, return on assets, lalu terakhir ada harga saham. Lalu setelah ini sesuaikan juga dari measure-nya, kita ganti ke scale semua. Setelah itu baru kita input data dari Excel-nya ke data view. Ini kita copy, lalu kita paste ke data SPSS-nya yang sudah dimasukkan variable view-nya tadi. Pastikan juga data yang di SPSS-nya sudah sesuai dengan data yang di Excel. Klik descriptive statistik, lalu blok semua variabel, kemudian pindahkan dengan cara klik tanda panah. Selanjutnya, klik options, lalu checklist seperti yang tertera di video, lalu pencet continue. Uji normalitas residual. Kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test dan pilih Legacy Dialogs. Klik satu sampel KS. Copy as, di sini Blok semua variabel, kemudian pindahkan dengan cara klik tanda panah, kemudian klik OK. Uji heteroskedastisitas. Pertama, untuk stepnya, kita menganalisis terlebih dahulu regresi linear bergandanya dengan mengklik Analyze, lalu ke Regression, klik Linear. Selanjutnya, masukkan depend dan independentnya sesuaikan pada tabel, dan jangan lupa di klik Residuals, centang Understandalize, lalu kita tambahkan variabel baru, yaitu compute variable, lalu masukkan target variabelnya yang ABS_res. Lalu untuk numeric expression-nya kita masukkan ABS buka kurung res _1 tutup kurung dari hasil unstandardized tadi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan regresi ulang, di mana kita sudah menambahkan tadi tabel ABS_res-nya, lalu kita lakukan regresi ulang sesuai step yang tadi, namun depend-nya diganti dengan tabel ABS_res. Untuk independentnya sama seperti semula. Lalu klik OK. Dan inilah hasil dari uji heteroskedastisitas atau uji Glaser. Lalu kita perhatikan di nilai sig pada kolom koefisien output. Setelah akan menganalisis, terus ke regresi, kita pencet linear,
kita pindahkan Y harga saham ke dependen dan X1 sampai X3 ke independen. Lalu kita tekan statistik, kita mencentra modified collinearly estimate dan Durbin Watson. Kita tekan continue, lalu kita pindah ke plot, kita tekan spreadsheet ke Y dan spread ke X, lalu kita centang histogram, normal probability plot, dan continue. Kita ke save, kita centang understand the list ke di residual dan predict value, kita continue, lalu kita tekan OK. Lalu ini adalah hasil dari uji autokorelasi Durbin-Watson. Lalu ini adalah hasil uji multikolinearitas dari nilai tolerance dan FIP. Analisis regresi linear berganda. Klik menu Analyze pada menu bar utama SPSS, kemudian pilih Regression dan Linear. Pada kotak Linear Regression, pindahkan variabel harga ke kotak dependen dan variabel current ratio, debt to equity, dan return of asset ke kotak independen. Klik tombol statistik, centang pilihan Estimate, Confidence Interval, Model Fit, Descriptive, Collinearity Diagnostic, dan Durbin-Watson, lalu klik tombol Continue. Lalu klik tombol Plots, masukkan Z-Recit ke kotak Y dan juga Z-Print ke kotak X untuk menghasilkan scatter plot residual. Lalu centang normal probability plot dan juga histogram, lalu klik Continue. Setelah hasilnya keluar, kita cari menu Correlation dalam menu Regression. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi model summary pada tabel berikut. Pada tabel ini, kita sudah memperoleh bahwa nilai R sebesar 0,302, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset terhadap harga saham termaksud ke dalam kategori lemah, karena nilainya akan mendekati 0. Kemudian diperoleh juga nilai R-square sebesar 0,091, yang artinya bahwa kemampuan variabel CR, DER, dan ROA dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap harga saham itu hanya sebesar 9,1%. Sedangkan 90,9% sisanya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan ke dalam analisis. Selanjutnya, standard error of the estimate sebesar 6,461 juga menunjukkan besarnya tingkat kesalahan prediksi model regresi. Semakin kecil nilai standard error of the estimate, maka akan semakin baik pula kemampuan model tersebut dalam memprediksi variabel dependent. Selanjutnya kita akan melakukan uji F atau uji stimulan pada tabel ANOVA. Uji F ini nantinya digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yaitu current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Dasar pengambilan uji F ini adalah jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara stimulan tidak berpengaruh signifikan. Dari interpretasi dari tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 1,533 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset secara bersama-sama atau stimulan akan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian, model regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini layak untuk digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen terhadap harga saham.
Selain itu, angka pada tabel masing-masing juga memiliki interpretasinya sendiri-sendiri. Angka sum of square pada regression sebesar 7,356 akan menunjukkan variasi harga saham yang dapat dijelaskan oleh variabel CR, DER, dan juga ROA. Sedangkan sum of square pada residual sebesar 7,356 menunjukkan variasi harga saham yang belum dapat dijelaskan oleh model atau dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian. Sedangkan DF pada tabel regression menunjukkan jumlah variabel independen yang digunakan yaitu CR, DER, dan ROA. Sedangkan DF pada residual sebesar 46 menunjukkan derajat kebebasan sisa setelah memperhitungkan jumlah sampel dan jumlah variabel. Sedangkan F hitung sebesar 1,533 merupakan nilai statistik hasil pengujian stimulan. Dan SIG sebesar 0,002 merupakan dasar utama pengambilan keputusan karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model dinyatakan signifikan. Selanjutnya ada hasil uji T atau uji parsial yang dilihat dari tabel koefisien. Uji T ini nantinya digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yaitu current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Pengambilan keputusan pada uji T ini didasari oleh hal-hal berikut. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sebaliknya, jika SIG lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Pada model konstanta bisa dilihat bahwa nilai unstandardized-nya adalah sebesar minus 18.082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Konstanta merupakan nilai harga saham ketika seluruh variabel independen yaitu CER, DER, dan juga ROA diasumsikan sebagai bernilai 0. Maka model memperkirakan harga saham sebesar minus 18.082. Namun, dalam penelitian ini, konstanta bukan menjadi fokus utama. Yang lebih penting adalah melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap harga saham. Selanjutnya ada model current ratio. Pada current ratio diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2,845 dengan nilai T hitung sebesar 2,881 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya current ratio akan berpengaruh secara parsial terhadap signifikansi harga saham. Selanjutnya, ada variabel debt to equity ratio. Diperoleh nilai koefisien regresinya sebesar minus 4.123 dengan nilai T hitung sebesar minus 3,310 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,002. Karena nilai signifikansinya 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya debt equity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, pada variabel return on asset diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1523. Nilai T hitung sebesar 5,092 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya return on asset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham.